ibadah bersama ya. Kristus telah berkorban dan memberikan cahaya dalam kebangkitannya. Ia telah menang atas maut. Hari ini kita rayakan kebangkitannya. Kita akan memulai ibadah dengan memasuki saat hening. Penyalaan lilin oleh Nadine. Sambil bangkit berdiri, sekarang kita mau bernyanyi bersama. Kita pujikan Tuhanku bangkit, nyanyilah. Yang semangat ya teman-teman. Ya, kita sungguh mengucap syukur karena Tuhan telah bangkit dan mengalahkan maut. Tentunya untuk menebus dosa kita semua. Sekarang kita akan berdoa. Mohon penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Doa akan dipimpin oleh Mika. Yuk kita tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, hari ini kami ingin ibadah. Tuhan berkati supaya kami bisa ibadah dengan baik dan ibadah dengan fokus. Dan juga Tuhan jagailah gereja kami, GKJ Jakarta. Tuhan jagailah dari virus dan dari semua yang bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami ingin ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan lindungilah kami saat ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, yuk kita bersama-sama bernyanyi dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita nyanyikan Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, Saatnya kita menyalakan lilin Paskah. Lilin ini memberikan cahaya dalam kebangkitannya. Ia telah menang atas maut. Penyalaan lilin oleh Ibu Pendeta Yunika.
Kristus telah berkorban dan memberikan cahaya dalam kebangkitannya. Ia telah menang atas maut. Terang Kristus! Haleluya! Terang Kristus! Haleluya! Sekarang kita siapkan Alkitab kesayangan kita ya, karena sebentar lagi kita mau membaca Alkitab yang dipimpin oleh Penatua Yasinta. Selamat pagi adik-adik yang manis, adik-adik yang dikasih Tuhan. Pagi ini marilah kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 9. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 9. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Demikianlah firman Tuhan. Yuk kita duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak pelayan anak. Halo adik-adik, hari ini kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus setelah 3 hari Tuhan Yesus wafat di kayu salib. Nah, cerita Alkitab kita hari ini adalah tentang 2 pengikut Yesus, yaitu Kleopas dan temannya. Mereka berasal dari sebuah kota yang bernama Emmaus. Letaknya kira-kira 11 km dari Yerusalem. Setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, menjelang sore harinya, mereka hendak pulang kembali dari Yerusalem ke Emmaus dengan berjalan kaki kira-kira selama hampir 3 jam lamanya. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mereka sangat sedih mengenang peristiwa sepanjang minggu itu. Yesus, guru yang mereka kasihi, yang mereka teladani, ditangkap dan dihukum mati di kayu salib seperti seorang penjahat. Ketika mereka sedang berjalan dan bercakap-cakap, datanglah seseorang yang tidak mereka kenal, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dia sebenarnya adalah Tuhan Yesus sendiri, tetapi ada yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia.
Sedang apa yang kalian bicarakan? Bapak tidak tahu apa yang terjadi, peristiwa mengerikan di Yerusalem. Berarti Bapak bukan orang sini. Memang peristiwa apa ya? Bapak bukan orang Yerusalem, tidak tahu yang terjadi. Tidak. Gini Pak, ada orang yang baik hati. Ya, namanya Yesus. Dia guru kami. Dia disiksa, dia mati dan dikuburkan. Nah, oleh pemimpin-pemimpin agama dia diserahkan, lalu dia mati. Gitu Pak. Dia orang yang luar biasa. Dia orang baik, semua yang dilakukannya itu baik. Dia menyembuhkan orang sakit, dia memberitakan semua hal-hal baik kepada kami. Tapi dia mati. Dan keluarga kami jadi sedih. Ya, ingat nggak teman-teman kita? Oh iya, pada hari yang ketiga banyak perempuan yang datang ke kuburan. Teman kami ke kuburan. Ternyata kuburnya kosong. Tidak ada. Katanya para malaikat ada di sana. Ada di sana. Bahwa Yesus telah hidup Telah kembali. hidup, bangkit. Di mana? Bener nggak ya? Kami ke sana nih Pak. Ternyata Iya. betul. Bener, nggak ada ya? Yesus telah hilang. Nggak ada. Jadi kalian memang belum mengerti ya bahwa Yesus akan mengalami hal itu. Oh gitu. Kan bener. Saya pernah dengar sih di Alkitab, tapi saya belum paham. Karena sudah tertulis di dalam kitab Musa dan kitab para nabi bahwa dia akan menderita dan mati dan kemudian akan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Lah, bener bangkit berarti. Berarti memang bangkit ya. Tapi kemana Yesus? Kok nggak ada? Kita tanyakan yuk. Kita ke Yerusalem lagi, tanya ke teman-teman kita. Tunggu dulu, hari sudah mulai gelap nih. Oh iya, Pak, hari udah gelap. Sebaiknya Bapak ngikut kami aja untuk nginap. Ya, itu udah mulai gelap tuh Pak. Boleh mana, kalau Pak? begitu. Mari, Terima Pak. kasih buat tumpangannya. Ya, nanti Bapak ke tempat kami dulu ya Pak. Iya. Lalu Yesus masuk untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus makan bersama dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap syukur pada Tuhan, dan memecah-mecahkannya, serta memberikan kepada mereka. Ketika itulah mata mereka terbuka dan mereka pun mengenal Yesus, tetapi Yesus telah lenyap di tengah-tengah mereka. Bukankah dia guru kita? Makanya aku berdebar-debar saat di perjalanan kemarin. Iya betul, aku juga berkobar-kobar. Rasanya senang sekali mendengarkan tentang semua cerita dia. Benar. Betul, berarti betul itu adalah Tuhan kita, guru kita. Ayo, kita berangkat yuk. Kita ke Yerusalem, kita katakan ke teman-teman kita yang lain. Ya, ini kalau kita dia bawa masih ya buat hidup. bekal ya. Ya. Kita bawa buat bekal ya. Ayo. Nah, adik-adik, meskipun hari sudah gelap, Kleopas dan temannya tetap bersemangat untuk kembali berjalan menuju ke Yerusalem, karena mereka sangat senang sekali dan tidak sabar untuk menceritakan yang mereka alami kepada ke-11 murid dan pengikut Tuhan Yesus lainnya. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Dia sudah menang melawan maut. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus pasti juga senang karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Selamat Paskah. Wah, seru sekali cerita hari ini. Yuk kita bersama-sama membaca nilai Kristiani hari ini. Aku belajar bersukacita seperti Kleopas yang tidak pernah bersedih lagi, karena Yesus sudah bangkit untuk menebus dosaku. Halo teman-teman. Nah, yang minggu lalu sudah dibuat belum aktivitasnya seperti ini? Nah, ini aktivitas yang sebelumnya, membuat daun palem. Lalu satu lagi adalah wadah minyak. Ya kan? Oke, minggu ini temanya adalah sedih dan senang. Nilai Kristianinya, 2 murid Yesus sedih karena Yesus wafat, tapi senang Yesus bangkit. Ayat indahnya dari Lukas pasal 24 ayat 32. Kata mereka, seorang yang
seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, alat dan bahannya itu ada lem, gunting, spidol, dan juga pulpen. Lalu di sini juga ada stik es krim. Nih ada 4 ya. Lalu ada beberapa bahan styrofoam. Nah, foamnya seperti ini. Kalian boleh pilihnya pakai warna apa saja. Boleh warna-warni. Lalu ada juga telur. Nah, ini telurnya sudah dibelah ya. Nah, lalu ada manik-manik mata ini. Ada kain warna hijau untuk rumputnya. Nah, lalu ada bola-bola foam nih, boleh warna-warni juga. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama kita gunting dulu nih bahannya. Kita buat ayam. Sudah jadi ya teman-teman. Ini kita bentuk badannya. Lalu sekarang kita bentuk yang ini. Nih teman-teman lihat ya, sudah ada garisnya. Lalu kita akan membuat ini bentuk kepalanya. Nah, ini kita mau bentuk buat alasnya nih teman-teman. Sudah jadi. Kita mulai ya. Pertama adalah kita buat alasnya dulu. Kita lem. Nah, jadi yang ini jangan dibuang. Kasih lem di pinggirnya saja supaya tidak terlalu banyak dan tidak berantakan. Nah, seperti ini. Lalu kita geser dulu. Kita akan membentuk ayamnya. Nah, ini kita pasang jinggirnya dulu nih. Lalu kita tutup yang warna coklat di bagian kepalanya. Ingat yang gelombang ini di bawah ya. Lalu kita pasang paruhnya. Ini, nanti pasangnya di sini. Jangan lupa matanya. Nah, matanya ambil yang besar. Nih. Lalu yang ini adalah bagian sayapnya. Nanti kan kita pasangnya, kita pasangnya seperti ini. Dan nampaknya seperti ini teman-teman. Kita kasih lemnya seperti ini. Ini untuk membuat rumput-rumputnya. Jadi kita bikin hiasan rumputnya dulu. Bentuk seperti zigzag saja. Sebelum kita buat ini, tempel dulu sticknya supaya nanti ayamnya bisa berdiri seperti ini. Ada 2 ya. Jangan lupa dibaliknya juga. Supaya bisa berdiri. Kita pasang rumputnya.
Kita lem bagian bawahnya ya. Lalu nanti kita tempel di sini. Sudah seperti ini. Lalu kita buat lagi ayam yang kecilnya. Sebelum kita buat ayam yang kecil, kita gunting dulu nih telurnya. Zigzag seperti telur yang pecah. Kalau misalnya adik-adik susah buat guntingnya, bisa minta tolong papa atau mama atau eyang atau kakek atau nenek di rumah, kakak juga boleh. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita buat ayam kecil ya. Kasih lem dulu. Ini kita tempel. Jangan lupa kasih matanya ya. Ada mata nih, sama ada paruhnya kecil. Ini kita tempel telurnya ya. Ayamnya kita taruh di dalamnya. Jadi deh. Nah, ini kita membuat telur Paskah. Nah, teman-teman juga bisa buat seperti ini, keranjang Paskah seperti ini. Nah, ini atau kalian juga bisa menghias seperti ini telurnya. Atau boleh juga seperti ini, boleh dihias seperti ini. Ini kalau misalnya sudah dihias, kalau misalnya buat keranjang ini, jadi masukin ke dalam sini deh. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat menghias telur Paskah di rumah. Jangan lupa difoto ya. Teman-teman, jangan lupa ya untuk kirim hasil aktivitas kamu ke kakak pelayan. Nah, teman-teman, untuk meresponi firman Tuhan tadi, yuk kita semua menyanyi berlimpah sukacita sambil bertepuk tangan ya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saatnya kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, sambil bergandengan tangan dengan mama, papa, kakak, atau adik. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah
disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Teman-teman, kini saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan bisa diantar ke gereja atau minta tolong Mama Papa untuk mentransfer ke rekening gereja. Mari kita sambil menyanyikan lagu Junjungan yang Kupilih. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti akan bertemu. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Sebentar lagi kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita akan menutup dengan doa dan syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Sunu. Adik-adik sekalian, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih sayang dari berkat-Mu sepanjang minggu lalu. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ketika kami bermain, belajar, dan tidur. Ampuni kesalahan yang sudah kami lakukan yang membuat Tuhan dan orang tua kami sedih. Ajarlah kami menjadi murid-Mu yang melakukan perbuatan baik dan benar, seperti yang diajarkan oleh orang tua kami dan para pelayan ibadah anak di gereja. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah belajar tentang Tuhan Yesus yang sudah memaafkan dosa kita, dan kita harus memaafkan kesalahan orang lain juga. Kami berdoa bagi para pendeta dan majelis gereja dan para pemimpin negara kami. Berkatilah Presiden dan para menteri dalam memimpin negeri ini. Berkatilah orang tua kami dan semua pelayan jemaat anak yang menolong kami mengenal Tuhan dan hidup beriman. Bagi teman kami yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Saat ini kami berdoa untuk vaksin yang sudah dilakukan supaya dapat mencegah bertambahnya saudara-saudara kami yang terkena COVID.
Tuhan sertai kami semua untuk tetap sehat. Untuk para dokter dan para medis dan seluruh orang yang mengupayakan kesehatan bagi kami, Tuhan yang memberikan obat bagi yang sakit. Tuhan lindungi bangsa Indonesia. Pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat dan rezeki yang Kau limpahkan bagi keluarga kami. Dan persembahan ini kami titipkan ke Mama Papa untuk diserahkan ke gereja. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan berkati juga mereka yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat. Tuhan Yesus berkatilah orang tua yang mengasihi dan kami kasihi. Dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat dan pengutusan oleh Ibu Pendeta Yunike. Adik-adik, dalam ibadah Paskah ini kita diingatkan untuk senantiasa bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit menebus dosa kita semua. Maka bersukacitalah senantiasa. Nah, sekarang sebelum ibadah selesai, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa dan dari Putranya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu teman-teman. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit.